Baiklah, saya Najla Izzati Hamdi dengan NPM 62. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pakaian, outerwear. Nah, yang pertama ada kain. Kain pada outer ini terbuat dari campuran serat sintetis dan katun. Serat sintetis dikenal tahan lama, tidak mudah kusut, dan cepat kering. Sedangkan katun memiliki daya serap yang tinggi, sehingga campuran serat ini sangat ideal digunakan sebagai bahan pembuatan outer aktif. Selanjutnya, jenis anyaman pada outer ini adalah anyaman rajut rib-knit dengan ciri khas garis vertikal yang menonjol. Kemudian, warna biru muda yang merata pada outer ini menunjukkan bahwa outer ini menggunakan teknik pewarnaan benang sebelum dirajut. Selanjutnya, nama dagang yang relevan untuk outer ini adalah Rib-Knit Performance Fabric yang menunjukkan rajutan rib-knit yang memiliki karakteristik fungsional tinggi. Kemudian, gramasi yang umum pada outer ini adalah 150-250 GSM. Baik, saya Sewena Kesabusri Noru dengan NPM 244400068 akan membahas aksesoris garment. Yang pertama, ada tali pengikat pada outer yang sering disebut tie belt atau sas, memiliki fungsi ganda sebagai penutup sekaligus berbentuk siluet pinggang. Terbuat dari bahan yang senada, tali ini berfungsi sebagai elemen gaya yang esensial, dapat diikat dengan gaya menjadi pita, simpul longgar, atau dibiarkan menjuntai, yang semuanya berkontribusi pada estetika keseluruhan pakaian. Yang kedua, ada care label pada gambar pertama ini. Yang pertama itu menjelaskan tentang komposisi bahan adalah 95% polyester dan 5% elasten atau spandex. Polyester adalah serat sintetis yang tahan kusut dan mudah kering, sedangkan elasten memberikan kelembaran pada kain. Yang kedua adalah standar pencucian suhu pada air adalah 40 derajat Celcius, hanya pemutih non-klorin jika diperlukan, yaitu gunakan pemutih oksigen, bukan pemutih berbasis klorin. Simbolnya adalah segitiga dengan tanda silang atau segitiga dengan garis diagonal. Jemur gantung, yaitu keringkan dengan cara digantung. Simbolnya adalah persegi dengan garis vertikal di dalamnya. Lalu, setrika suhu sedang, yaitu setrika dengan suhu yang sedang sekitar 150 derajat Celcius. Jangan cuci kering, yaitu dengan simbol lingkaran dengan tanda silang. Selanjutnya adalah produk ini terbuat dari Kamboja atau made in Cambodia. Lalu di bawahnya itu ada nomor pesanan atau order number 0 atau N259477. Lalu ada nomor bagian atau part number yang tertulis P atau N 08654903. Selanjutnya ada simbol perawatan atau bak berisi air dengan angka 40 derajat Celcius, yaitu cuci dengan suhu air maksimal, yaitu 40 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada segitiga dengan tanda silang, yaitu jangan gunakan pemutih. Lalu ada persegi dengan lingkaran dan tanda silang, sama dengan jangan dikeringkan dengan mesin pengering atau tumble dry. Bawahnya ada setrika dengan 2 titik, sama dengan setrika dengan suhu sedang maksimal 150 derajat. Bawahnya ada lingkaran dengan tanda silang, yaitu jangan cuci kering. Bawahnya lagi ada Clever Care Info, yaitu situs web untuk informasi perawatan pakaian yang lebih detail dan berkelanjut. Di bawahnya lagi, yaitu ada komposisi bahan adalah 95 derajat polyester dan 5% elasten. Ada care label pada gambar kedua, yang tertulis adalah Divided H&M, termasuk merek atau lini produk Divided dari H&M yang biasanya menargetkan pasar yang lebih muda atau kasual. Untuk ukuran EUR, US, KI, MX, dan CN. Yang pertama ada EURM, merupakan ukuran Eropa medium. Yang kedua ada USM, merupakan ukuran Amerika Serikat medium, dan CAM merupakan ukuran Kanada medium, dan terakhir ada CN 165 atau 96A merupakan ukuran Tiongkok, di mana 165 adalah tinggi badan yang disarankan dalam CM, dan 96A adalah lingkaran dada dalam CM, dengan A menunjukkan bentuk tubuh standar. Assalamualaikum, saya Bunga Andini. Penjelasan akan saya lanjutkan mengenai tren global tekstil. Subtema yang kita angkat mengenai era prototyping virtual yang sedang tren di dunia tekstil dan fashion sejak 2024. Industri tekstil dan fashion global sedang berada di ambang revolusi besar dengan desain 3D dan prototyping virtual menjadi salah satu tren paling disruptif dan transformatif hingga tahun 2004 dan seterusnya. Tren ini secara fundamental mengubah cara pakaian dan produk tekstil dikonseptualisasikan, dikembangkan, dan disetujui menjauh dari metode tradisional yang memakan waktu dan sumber daya. Seperti yang kita tahu, proses untuk membuat suatu pakaian mempunyai banyak steps, dari mulai sketsa tangan, pola, marker, pemotongan, lalu lain-lain yang sangat memakan waktu hingga berminggu hingga berbulan-bulan. Oleh karena itu, dampak dari 3D prototyping menggantikan proses tradisional yang lambat, mahal, dan menghasilkan banyak limbah. Perubahan desain, penyesuaian pola, atau eksperimen dengan material baru dapat dilakukan dalam hitungan menit, bukan hari atau minggu, apalagi bulan. Literasi yang dulunya membutuhkan produksi fisik, kini dapat diselesaikan sepenuhnya di layar komputer.
Lalu yang kedua, ada penghematan biaya dan pengurangan limbah menjadi keuntungan signifikan. Kebutuhan akan pembuatan sampel fisik yang mahal, biaya pengiriman internasional, dan pemakaian bahan mentah untuk sampel dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Selain itu, desain 3D virtual juga meningkatkan kolaborasi global. Tim desain, merchandising, dan tim produksi yang tersebar di berbagai benua dapat meninjau dan memberikan feedback pada sampel virtual secara real time, memastikan semua pihak berada di dalam halaman yang sama sebelum produksi massal dimulai. Hal itu juga memungkinkan visualisasi produk yang lebih akurat bagi pembeli atau retailer, sehingga keputusan pembelian dapat dibuat berdasarkan representasi produk yang jauh lebih realistis daripada sekedar sketsa atau foto flat. Singkatnya, teknologi desain 3D virtual tidak hanya menyederhanakan dan mempercepat proses pengembangan produk, tetapi juga menjadi pilar utama dalam membangun industri tekstil yang lebih lincah, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.